saya Eva Tiborna Pitupulu dengan NIM 4243131003. Saya dari kelas PSPK 24E. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelumnya saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. M. Irfan SPD MOR, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Adapun pengertian dan pentingnya Pancasila dalam sistem filsafat, di mana filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Pythagoras menggunakan istilah filosofos untuk menunjukkan dirinya sebagai pencinta kebijaksanaan. Para filsuf memiliki pengertian berbeda tentang filsafat. Plato menekankan pencarian kebenaran asli, sedangkan Aristoteles menekankan ilmu yang meliputi metafisika, logika, etika, politik, dan estetika. Al-Farabi menekankan hakikat alam, Descartes menekankan penyelidikan tentang Tuhan, alam, dan manusia. Kant menekankan filsafat sebagai ilmu dasar pengetahuan, sedangkan Langeveld menekankan pemikiran tentang masalah akhir seperti Tuhan dan kebebasan, dan Hasbullah Berkeley menekankan penyelidikan mendalam tentang ketuhanan, alam, dan manusia. Adapun tujuan filsafat adalah memahami hakikat objek secara mendalam melalui metode khasnya. Filsafat bersifat reflektif, radikal, dan integral. Reflektif berarti memahami objek secara mendalam, radikal berarti menelusuri akar permasalahan, sedangkan integral berarti memperoleh pemahaman secara utuh. Yang pertama ada filsafat sebagai proses dan hasil, di mana filsafat adalah hasil dan proses berpikir manusia. Sebagai proses, filsafat merupakan kreasi akal manusia untuk menjawab persoalan-persoalan dan rahasia alam semesta. Sebagai hasil, filsafat menjadi pemikiran teoritis mengenai Tuhan, alam semesta secara keseluruhan, dan kehidupan manusia di dalamnya. Pemikiran teoritis ini kemudian digunakan manusia sebagai pandangan hidup atau worldview, memberikan arah dalam memahami dan menghadapi realitas. Yang kedua, ada sistem filsafat, di mana sistem filsafat ini adalah kumpulan pengajaran yang terkoordinasi dan memiliki ciri khas berbeda dari sistem lain, misalnya sistem ilmiah. Filsafat juga memiliki 4 cabang utama. Yang pertama ada metafisika, di mana mempelajari asal mula segala sesuatu. Yang kedua ada epistemologi, di mana mempelajari pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, di mana menelusuri hakikat nilai. Dan yang keempat adalah logika, di mana ada aturan berpikir secara rasional. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal sejak para pendiri negara membahas dasar filosofi negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam dunia akademis, filsafat Pancasila dikaji melalui 2 pendekatan. Yang pertama ada genetivus objektivus, di mana yang menempatkan Pancasila sebagai objek kajian, dan genetivus subjektivus, di mana yang menempatkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat antara lain, di mana memberikan dasar rasional dan mendasar bagi sila-sila Pancasila, dijabarkan agar operasional dalam penyelenggaraan negara, membuka dialog dengan perspektif baru, dan menjadi kerangka evaluasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem, di mana sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap bagian bekerja secara mandiri maupun bersama dalam lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri negara untuk merumuskan asas negara merdeka. Pancasila memenuhi ciri-ciri sistem filsafat, yaitu koheren, di mana bagian-bagian yang saling melengkapi, menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mendasar, di mana berangkat dari inti persoalan hidup, dan spekulatif, di mana menjadi pola dasar pemikiran yang logis. Kelima, sila Pancasila membentuk kesatuan utuh. Masing-masing sila memiliki asas dan fungsi sendiri, tetapi bersama-sama bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kesatuan mutlak yang bersifat majemuk yang tunggal. Adapun kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, di mana Pancasila sebagai filsafat ini dipahami melalui 2 pendekatan, genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Sebagai genetivus objektivus, Pancasila dijadikan objek kajian untuk mencari landasan filosofis berdasarkan filsafat barat dan memenuhi 4 sebab Aristoteles. Yang pertama ada kausa materialis, di mana asal mula bahan. Dengan nilai Pancasila
Pancasila berasal dari adat, budaya, dan nilai religius bangsa Indonesia. Yang kedua, ada kausa formalis atau asal mula bentuk, di mana bentuk Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada kausa efisien atau asal mula karya, di mana proses Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Yang keempat, ada kausa finalis atau asal mula tujuan, di mana dirumuskan untuk dijadikan dasar negara. Sebagai genetivus subjektivus, nilai Pancasila digunakan untuk menilai dan mengkritisi aliran filsafat lain, menjadi dasar peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sistem politik, dan pembangunan nasional. Yang kedua, ada landasan ontologi Pancasila, di mana landasan ontologi Pancasila berasal dari istilah ontologi yang berarti ilmu tentang sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Secara ontologis, dasar keberadaan nilai-nilai Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Untuk memahami kesesuaian antara sila-sila Pancasila dan hakikat negara, Noto Nagoro menjelaskan 3 asas hubungan yang dapat dipakai dalam perbandingan, yaitu yang pertama ada asas hubungan sebagai sifat atau kualitas, yang kedua ada asas hubungan sebagai bentuk, luas dan berat disebut sebagai kuantitas, yang ketiga ada asas hubungan sebagai sebab dan akibat yang disebut dengan kausalitas. Yang ketiga ada landasan epistemologi Pancasila, di mana epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme biasanya diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat di mana menyelidiki sejarah secara kritis, hakikat, landasan, dan batas-batas serta patokan kesahihan pengetahuan. Yang keempat ada landasan aksiologis Pancasila, di mana landasan aksiologis Pancasila berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi pelaksanaan sila-sila Pancasila. Hakikat Pancasila mencakup nilai-nilai umum dan universal sebagai substansi setiap sila yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, serta realisasi pengalaman Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Landasan aksiologis ini merujuk pada nilai dasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diwujudkan melalui nilai instrumental dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Selanjutnya ada hakikat sila-sila Pancasila, di mana hakikat sila-sila Pancasila merupakan inti terdalam yang membedakan dan menegaskan sifat mutlak dari setiap sila. Hakikat tersebut dapat dipahami melalui 3 kategori, yaitu hakikat abstrak yang bersifat umum dan tidak dapat berubah, hakikat pribadi yang memiliki sifat khusus dan melekat pada sesuatu, serta hakikat konkret yang tampak dalam fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah hasil perenungan mendalam para pendiri negara dan memenuhi ciri-ciri kefilsafatan, yaitu koheren karena sila-silanya saling melengkapi, menyeluruh karena mencakup seluruh aspek kehidupan, mendasar karena berangkat dari inti persoalan hidup manusia dengan Tuhan dan sesama, serta spekulatif sebagai titik awal pola pikir yang logis. Sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bagi seluruh peraturan hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila mengalami dinamika. Pada era Soekarno dipahami sebagai filosofise, Bronslet pada era Soeharto menjadi pedoman hidup praktis melalui penataran P4, dan pada era reformasi resonansinya nurun dalam praktik kenegaraan namun tetap dibahas dalam wacana akademik. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menegaskan dasar keberadaan, sumber pengetahuan, serta nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa. Hakikat sila-sila Pancasila mencerminkan inti terdalam yang bersifat abstrak, pribadi, dan konkret, serta menjadi dasar filsafat negara yang koheren, menyeluruh, dan mendasar. Sepanjang sejarah, Pancasila mengalami dinamika pemaknaan, namun tetap menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Demikianlah presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.